Seringkali yang membangunkan hati kita itu bukanlah teguran yang keras. Yang membangunkan hati kita itu adalah kasih, Bapak Ibu. Ya, adalah kasih. Yang membangunkan hati kita, yang menjadi obat dari kemalasan rohani. Karena ini adalah masalah hati, maka obatnya adalah kasih, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Nah, izinkan saya menceritakannya lewat sebuah kisah, Bapak Ibu. Ya. Nah, satu kali di Jepang pernah hidup seorang wanita yang bernama Okinawa. Okinawa ya. Nah, Okinawa ini punya mama yang sudah tua, sudah sangat tua dan menderita demensia, Bapak Ibu. Mamanya ini kadang menumpahkan makanan, minuman, memecahkan barang gitu ya. Mamanya ini juga buang air kecil dan berak sembarangan, sudah gitu ya. Nah, kondisi mamanya itu semakin lama semakin melemah dan merawatnya itu bukan sesuatu yang mudah. Suaminya tuh berkali-kali menyarankan mamanya masukin ke panti jompo aja gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngomong panti jompo ini di Jepang, kondisi panti jompo itu baik di Jepang gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin tidak sebaik mungkin lebih jauh lebih baik daripada kondisi panti jompo gitu. Nah, suaminya berkata, merawat orang dengan kondisi seperti itu mengelelahkan, menguras tenaga. Tapi Bapak Ibu tahu, Okinawa selalu nolak. Dia nggak pernah mau bawa mamanya ke panti jompo. Satu hari sampai saking keselnya gitu ya, dia sampai bilang sama istrinya, sini kamu duduk, aku mau ngomong dengan serius gitu. Kenapa sih kamu bersikeras rawat mama? Kenapa kamu nggak mau serahkan saja kepada panti jompo? Bapak Ibu tahu apa jawaban Okinawa? Dengan menarik napas panjang sambil matanya berkaca-kaca, dia berkata begini. Dia menceritakan sebuah kenangan masa kecil. Bapak Ibu, ketika masa kecil Jepang itu berada dalam masa yang sangat sulit setelah perang. Setelah perang dunia kedua, Bapak Ibu. Makanan langka, setiap orang itu harus berebut untuk mendapatkan sedikit roti sebagai jatah makan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tahu setiap kali mamanya berhasil mendapatkan rotinya, ia selalu kasih rotinya terlebih dahulu kepada Okinawa dan berkata, kamu makan dulu ya nak, mama gak lapar gitu. Lalu kemudian dia balikin badannya gitu ya. Nah, hal itu terjadi setiap hari Bapak Ibu. Sampai satu kali Okinawa baru memperhatikan, kenapa ya mama tuh setiap kali terima roti itu dia selalu berbalik badannya, balikin badan. Nah, satu kali ketika dia dapat roti itu, Okinawa tuh penasaran. Kenapa sih mama begitu? Lalu dia lari ke depan mamanya, dia lihat. Bapak Ibu tahu alangkah terkejutnya Okinawa. Mamanya itu melakukan sesuatu yang di luar nalar dia gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ternyata roti yang mereka dapatkan itu seringkali karena berebutan, desak-desakan, jatuh ke tanah yang berlumpur Bapak Ibu. Ketika orang berebut makanan itu, rotinya jatuh Bapak Ibu. Lalu apa yang dilakukan oleh mamanya? Mamanya membersihkan rotinya yang masih baik itu, lalu berikan kepada Okinawa. Bagian yang kotor itu, yang berlumpur itu, dimakan sendiri oleh mamanya Bapak Ibu. Mamanya selalu balikin badan supaya Okinawa gak lihat kalau dia makan makanan bagian yang paling buruk itu. Bapak Ibu, Okinawa berkata sambil meneteskan air mata. Waktu itu dia bilang, saya melihat kasih mama yang begitu besar bagi saya. Mama rela makan roti yang kotor itu supaya aku bisa makan roti yang bersih. Dia kemudian melanjutkan perkataannya. Ketika saya merasakan kasih mama yang begitu besar, saya merasa diri saya seperti dilahirkan kembali. Hati saya seperti dibangunkan kembali karena kehangatan kasihnya. Okinawa baru menyadari betapa besar kasih ibunya kepadanya. Dan sejak hari itu Bapak Ibu tahu, dia berjanji dalam hatinya bahwa ia akan merawat ibunya. Apapun yang terjadi, bahkan ketika dia demensia. Ketika dia sudah, kencing dan berak sembarangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, seringkali yang membangunkan hati manusia itu bukan teguran.
yang membangunkan hati manusia itu adalah kasih. Ketika seseorang melihat kasih yang begitu besar, hatinya tidak bisa tetap sama. Ketika seseorang melihat kasih yang begitu besar, hatinya tidak bisa tetap sama. Namun Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Mama Okinawa ini sebenarnya cuman bayangan kecil. Bayangan kecil saja. Karena Injil menceritakan kepada kita tentang kasih yang jauh lebih besar dan radikal daripada itu. Injil menceritakan kepada kita tentang kasih yang jauh lebih besar, lebih radikal daripada itu. Izinkan saya menceritakan satu buah kisah lagi. Bapak Ibu, waktu kami masih di Jakarta, itu terjadi sebuah peristiwa yang cukup menghebohkan, yang menimpa seorang anak bernama Christopher Melki Tanujaya. Bapak Ibu, Christopher ini adalah seorang anak Tuhan yang baik, rajin gereja, jago main piano, rajin melayani Tuhan. Dia seorang anak yang jenius, Bapak Ibu. Dia ikut olimpiade matematika dan dapat medali perak, Bapak Ibu. Dan karena dia dapat medali perak, dia lalu dapat beasiswa untuk sekolah di Singapura. Nah, dia sekolah di Singapura, Bapak Ibu. Pada tanggal 5 Desember 2011, Christopher itu pulang, mudik. Dia mudik pulang untuk liburan. Dia pamit kepada bapaknya, dia bilang, "Pak, aku mau hari ini mau main futsal dengan teman-temanku. Lalu setelah itu kami mau makan di mall, Pak. Ada temanku yang ulang tahun." Dia ngomong begitu. Nah, Bapak Ibu, sehabis acara tersebut, Christopher pulang naik busway, turun di halte Pluit. Ketika itulah dia diikuti oleh orang lain dan dia ditodong, Bapak Ibu. Waktu itu zamannya BlackBerry. Bapak Ibu tahu BlackBerry itu adalah hadiah pemberian dari papanya. Ketika ditodong, dia pertahankan. Dia nggak mau, dia melawan, dia menolak memberikan BlackBerry-nya itu. Lalu Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Penodongnya kalap, lalu dia ditusuk berkali-kali hingga meninggal dunia di tempat. Beberapa hari kemudian, pembunuh Christopher itu berhasil ditangkap. Papanya Christopher, papanya ini, seorang anak Tuhan yang baik juga, diwawancarai di rumah duka. Sambil menangis, dia berkata, dia mengeluarkan satu kalimat yang menurut saya nggak masuk akal juga. Dia berkata, "Aku sudah memaafkan pembunuh anakku. Aku sudah memaafkan pembunuh anakku." Bapak Ibu, saya sangat salut sekali kepada papanya Christopher ini. Christopher itu seusia dengan anak saya yang laki-laki, Bapak Ibu. Saya membayangkan kalau itu misalnya terjadi dengan amit-amit dengan anak saya, Bapak Ibu. Saya sendiri tidak tahu apakah saya bisa mengeluarkan pernyataan itu. Saya memaafkan pelakunya. Memaafkan orang yang telah membunuh anak kita, orang yang kita kasihi. Itu nggak mudah, sesuatu yang luar biasa. Tidak setiap orang mampu melakukan hal itu. Namun Bapak Ibu perhatikan, papanya Christopher itu, walaupun dia ngomong, dia sudah memaafkan. Tapi dia kemudian melanjutkan kalimatnya dengan berkata begini, "Tapi aku tetap berharap dia dihukum seberat-beratnya." Ya, sesuai dengan perbuatannya. Dia berkata, "Aku tetap berharap dia dihukum seberat-beratnya karena sudah membunuh anakku." Walaupun dia bisa memaafkan, tapi dia tetap berharap hukuman tetap dijatuhkan. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, Bapak Ibu. Ada nggak seorang ayah yang anaknya dibunuh, lalu ia berkata kepada hakim, "Pak Hakim, saya memaafkan pembunuh anakku." Lalu dia berkata kepada hakim, "Apapun hukuman yang Pak Hakim jatuhkan kepada pembunuh anakku itu, aku yang akan gantikan. Kalau dia di penjara 10 tahun seumur hidup, aku akan gantikan hukuman dia." Ada nggak orang seperti itu, Bapak? Ada nggak seorang ayah yang berkata kepada hakim, "Pak Hakim, saya sudah memaafkan pembunuh anak saya. Hukuman apapun yang Anda jatuhkan kepada dia, aku akan tanggung." Lalu tidak hanya berkata demikian, sang ayah berkata kepada hakim, "Pak Hakim, saya akan angkat pembunuh anak ini jadi anakku." Ada nggak seperti itu, Bapak Ibu?
Ada enggak seorang ayah yang berkata kepada hakim, aku memaafkan pembunuh anakku itu, aku menggantikan dia menjalani hukuman, aku angkat dia jadi anak. Dan lalu dia berkata kepada sang hakim, aku bukan cuma angkat dia jadi anak, seluruh hartaku akan aku wariskan kepada dia. Aku akan menjadikan dia ahli warisku. Bapak Ibu, ada enggak ayah seperti itu? Enggak ada, bukan? Enggak ada, bukan? Namun Injil mengatakan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan daripada itu. Firman Tuhan katakan sebenarnya kitalah yang menyebabkan anak Allah mati di atas kayu salib. Firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Bapak Ibu, kitalah sebenarnya yang menyebabkan Yesus mati di atas kayu salib. Oleh karena dosa dan pelanggaran kita, Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia mati menggantikan kita menerima hukuman. Dia bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi dia menggantikan kita menanggung hukuman yang harusnya kita terima. Akan tetapi Bapak Ibu perhatikan, tidak hanya berhenti sampai di situ. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak hanya diampuni dosanya, kita tidak hanya digantikan menanggung hukuman, tetapi firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, kita diangkat oleh Bapa menjadi anak-anaknya. Kita yang menyebabkan anaknya mati itu diampuni, digantikan, lalu kita diangkat jadi anak Allah. Tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam Galatia 4 ayat 6 dan 7 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu, Allah bukan hanya mengampuni kita. Ia menggantikan kita menanggung hukuman yang harusnya kita tanggung. Bukan hanya menggantikan kita, Ia mengangkat kita semua orang-orang yang menyebabkan anaknya mati menjadi anak-anaknya sendiri. Bahkan lebih dari itu. Ia juga mengangkat kita menjadi ahli waris. Sedemikian radikalnya kasih Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang benar-benar melihat kasih itu, hatinya tidak bisa tetap sama. Saya ulangi Bapak. Ketika seseorang benar-benar melihat kasih yang radikal seperti itu, seharusnya hatinya tidak bisa tetap sama. Hati yang dingin atau apatis bisa kembali hidup. Hati yang malas dan mengeluh bisa dibangunkan kembali. Karena pada akhirnya kemalasan rohani bukan masalah disiplin. Kemalasan rohani adalah masalah hati. Hati yang tidak lagi melihat betapa berharganya pengorbanan dan kasih Kristus itu. Tetapi ketika kita kembali melihat kasih Kristus di salib, hati kita dibangunkan kembali untuk hidup bagi Dia. Saya ulangi Bapak. Ketika kita melihat kasih Kristus yang begitu besar, yang begitu radikal buat kita, hati kita dibangunkan kembali untuk hidup bagi Dia. Dan karena itu pertanyaannya bagi kita hari ini bukan hanya apakah kita rajin secara rohani. Bukan Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apakah kita masih melihat, apakah kita masih merayakan kasih Kristus yang begitu besar bagi kita. Sebab ketika hati kita kembali melihat kasih Kristus yang begitu radikal, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi.